Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Julian Putra dari Universitas 17 Agustus Surabaya dengan NIM 131230117. Nah, saya di sini akan eh, dengan narasumber akan mempertanyakan beberapa hal mengenai apa namanya bullying menurut kajian agama. Silakan perkenalkan terlebih dahulu dengan siapa. Nama saya Madina Aisawar atau bisa dipanggil Ais dari Institut Teknologi 10 November jurusan Desain Komunikasi Visual. Eh, eh, Kalau boleh tahu alumni dari mana Mbak Ais? Dari Pondok Pesantren Bumi Sarawat. Soalnya kan hal yang mungkin akan saya bahaskan berkaitan dengan agama. Oke, Nah, apa langsung ke pertanyaan pertama? boleh langsung aja. Nah, kalau menurut Mbak Ais itu eh, tanggapan Anda terhadap bullying, kasus bullying itu secara nonverbal, menurut kajian agama ya, apakah tindakan tersebut juga melanggar perilaku atau etika dalam bersosialisasi dalam perasaan? Menurut Mbak Ais itu bagaimana? Halo, Ini mau gimana? untuk pertanyaan yang pertama tadi ya. Tentunya bullying itu melanggar perilaku dan etika dalam bersosialisasi di beragama ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri itu sudah menciptakan makhluknya secara beragam. Tentunya ada perintah untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama makhluk. Contohnya kayak dalilnya yang di uh, firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 49 kalau nggak salah. Itu kan bunyinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik dari mereka yang merendahkan. Dan jangan pula perempuan merendahkan perempuan lain, boleh jadi mereka lebih baik. Dan janganlah kamu buruk-burukkan dirimu sendiri, dan jangan manggil sama kamu dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan yang buruk ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Nah itu kan udah jelas ya, berarti kita nggak boleh mengejek atau merendahkan orang lain. Nah kalau nonverbal sendiri, apalagi nonverbal, nonverbal kan berarti dia ada unsur kekerasannya, baik itu dia mukulin atau menyembunyikan barang dan lain sebagainya. Nah kalau sudah ada perintah ngejek aja nggak boleh, apalagi ngelakuin kekerasan kepada saudaranya sendiri. Berarti secara garis besar menurut agama kan dilarang berarti. Halo, berarti secara garis besar menurut Mbak Ais bullying verbal kan sudah tindakan kekerasan kan itu dilarang oleh agama. Nah, berarti non verbal pun yang ibaratnya eh, me- mengejek berarti itu juga tindakan kekerasan secara apa namanya kekerasan
kekerasan bukan secara fisik gitu kan. Nah, lanjut lagi. Kebalik, yang verbal itu yang omongan, kalau yang non verbal itu yang fisik tadi. Maaf. Oh, berarti ada kesalahan Iya, di pertanyaan pertama. iya, nggak apa, nggak apa. Nanti, Yang kedua berarti Mbak. iya. Nah, kalau biasanya tindakan bullying itu ada sih faktor yang mempengaruhi hingga tersebut terjadi berulang-ulang. Di sini menurut narasumber pendidikan, narasumber yang korban, menurut korban maksudnya, itu bilang itu dia tidak melakukan apapun kesalahan yang merugikan orang lain, tapi dia itu mendapatkan mendapatkan eh, kasaran atau ejekan dari teman-temannya. Nah, itu menurut Mbak Is bagaimana? Eh, ini kemungkinan ada faktor dari kalau secara biologinya itu mungkin ada kayak secara genetik atau dia punya gangguan mental. Jadi dia itu sikapnya agresif ke korban ini. Nah, jadinya waktu dia bersikap agresif itu dia menerima kayak rasa kepuasan diri sendiri, makanya dia nge apa ya ngeripit ke ngeulang perbuatannya yang dilakukan ke korban itu. Nah, kalau dari sosialnya sendiri bisa jadi di lingkungannya itu eh, dia merasa intinya nyari kepuasan gitu loh. Kalau dari sosialnya sendiri mungkin dia biasanya direndahkan atau kayak dia pengen cari sensasi gitu. Akhirnya dengan merundung si korban ini tadi, dia nemuin, oh kok enak ya ganggu si anak ini gitu. Atau dia bisa merasa lebih baik, bisa merasa lebih tinggi dari korbannya ini dengan merendahkan korbannya itu. Gitu sih. Ada apa namanya kepuasan pribadi ketika Iya, orang ingin membeli si pihak si ini ini menurut saya berarti datang dari apa namanya kesenangan sendiri gitu ya, tanpa iya, didorong faktor lain. iya. Kalau kasusnya begitu, upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan bullying tersebut itu, eh, siapa tahu Mbak Is bisa memberikan contoh atau pencegahan kayak gitu. Kalau oke, kalau upaya yang bisa dilakukan itu pertama tentunya harus nyadarin si pelaku ini toh. Mau dia dikasih konseling atau apa namanya, dia dikasih pendidikan karakter yang lebih baik gitu sehingga dia bisa apa ya mengubah cara dia dapetin kepuasan ini dengan hal-hal yang lebih positif gitu. Misalnya kayak diajak ke pengajian atau mungkin ngelakuin sunnah ya kalau secara agama atau kalau semisal non agamisnya mungkin si pelaku ini bisa diajak berolahraga gitu buat mengalokasikan emosi yang menggebu-gebu ini buat nyari kepuasan ke sesuatu yang lebih positif itu. Nah, tentunya bisa dibantu dari partisipasi orang tua atau juga guru atau dosen gitu ya. Karena pastinya kan untuk membimbing dia dari kebiasaan buruk ke kebiasaan baik itu butuh seorang mentor gitu atau pendamping. Ya kita bisa tanya ke orang tuanya atau guru maupun dosennya yang secara pandangan lebih luas karena mereka lebih dewasa. Jadi diharapkan bisa lebih ngerti gitu. Gitu sih. Berarti mengalihkan emosinya tadi ke hal yang lebih positif. Ya, Saya rasa cukup pertanyaan yang saya sampaikan Mbak. sih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria dengan NIM 13 12 300 133. Di sini saya dengan salah satu narasumber yaitu sebagai korban akan mewawancarai tentunya. Perkenalkan narasumber saya
yaitu kakak H. Untuk kakak H, bisa diceritakan tidak kronologis yang pernah dialami di masa-masa saat hal tersebut terjadi, bullying tersebut maksudnya? Baik, untuk masa-masa bullying dulu itu saya nggak terlalu ingat ya. Cuma bullyingnya itu secara verbal ya. Jadi misalnya seperti Iyalah. nggak bisa dipotong ya, susah ya. Ya mana? Nggak usah dipotong, nggak apa-apa. Nggak terlalu ingat ya. Ya, jadi maaf nggak terlalu ingat, tapi bullyingnya itu secara verbal. Misalnya seperti dulu kan saya mungkin juga anak yang pendiam ya. Jadi kalau ditanyai sesuatu gitu lebih banyak diemnya, Pasif ya. lebih banyak mikirnya, jadi lebih banyak diemnya kan. Pasif berarti. Nah dari situ tuh iya, nggak usah Sama. spesifik ya, maaf. Ya silakan lanjut. Ya udah gitu aja terus apa. Oh, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana ya? Beberapa tahun berlalu, ini misalnya ya, saudari sudah putus kontak dengan oknum tersebut dan tiba-tiba bertemu lagi, misalnya di reuni gitu. Terus orang yang pernah merundung saudari itu minta maaf atas perlakuannya di masa lalu. Nah, apakah saudari bisa memaafkan perlakuan tersebut? Bisa sih, cuma ya dampaknya itu bakal masih ada terus. Ya sudah, terima kasih.